I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn bell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang sudah berangkat? Kita absen dulu ya. Ayo Alfiana, Bintang, Zena, oke, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dalam kita belajar. Untuk ketua kelas, silahkan dibimbing doanya ya. Sebelumnya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa yang di sini belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mau explain dulu supaya kita lebih semangat hari ini. Mau explain apa hari ini? Tahu buka tutup tidak? Buka tutup, buka tutup. Tahu nggak? Tahu? Bintang tahu? Sini Bintang, ajarin teman-temannya. Maju. Ayo. Ikutin Bintang ya, baru berdiri. Ayo Bintang, ajarin. Satu, gimana dulu namanya? Caranya buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Oke, kemudian buka tutup, bertepuk tangan. Lalu buka tutup lagi. Lalu digulung-gulung dan tersenyum. Bisa? Yuk, mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Hahaha. Oke, satu kali lagi kita explain. Apa? Tepuk semangat ya. Udah tahu kan tepuk semangat? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh dulu berikan terima kasih. Siapa tahu kita hari ini akan belajar apa? Saya. Belajar IPS tentang bintang alam. Siapa yang tahu bintang alam itu apa? Aku. Apa bintang alam itu? Seperti gunung. Kita akan cari tahu lebih lanjut di sini. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhampar luas baik berupa daratan maupun perairan. Bentang alam disebut juga dengan penampakan alam. Bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam
namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam alami yang muncul secara alami atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan bentang alam. Jadi pembentukan bentang alam ini ada 5. Yang pertama, karena akibat gerakan lempengan bumi. Biasanya gerakan lempengan bumi ini karena adanya gempa dan lain sebagainya. Lalu ada erosi atau pelapukan. Erosi itu apa sih? Erosi itu pengikisan air, pengikisan tanah akibat air. Seperti misalkan di sungai itu terjadi erosi hingga sungainya tambah lebar. Selanjutnya adalah aktivitas gunung berapi. Ada cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu apa sih? Cuaca itu panas, kemudian hujan, kemudian iklim itu seperti iklim tropis, subtropis, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana alam dan nah ini dia, gerakan lempeng bumi. Gerakan lempeng bumi ini adalah terdapat lempengan-lempengan bumi yang dapat bergerak dengan cepat maupun lambat. Pergerakan ini kemudian menghasilkan bentang alam seperti gunung, lembah, sungai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah erosi atau pelapukan. Ini tadi yang sudah kita bahas. Erosi atau pelapukan adalah pengikisan atau terangkutnya tanah atau bagian tanah disebabkan oleh air, angin, ataupun es sehingga bentang alam di permukaan bumi dapat berubah bentuk seperti lembah, jurang, atau sungai yang memotong lahan. Nah, menurut anak-anak di sini ada sungai tidak? Ada. Di mana sungainya? Nanti kita lihat ya apakah di sini ada sungai. Selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Iklim yang kering menyebabkan terbentuknya gurun. Iklim tropis yang lembab mendukung pertumbuhan hutan yang lebat seperti di Indonesia yang kaya akan hutan karena iklimnya yang tropis. Jadi di Indonesia ini adalah iklim tropis yang terdapat 2 cuaca, yaitu cuaca panas dan cuaca hujan. Kemudian ada aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi dan peleburan batuan di bawah permukaan bumi dapat menciptakan gunung berapi, pulau vulkanik, atau dataran tinggi dengan kesuburan yang tinggi. Contohnya adalah rawa, danau, yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Nah, menurut anak-anak di sini ada nggak yang namanya danau? Iya, ada danau nggak di sini? Ada. Selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam ini juga salah satu penyebab terbentuknya bentang alam. Yang pertama ini ada banjir, ada gempa bumi, ada erosi, dan ada tsunami. Terjadi kali lembah, batu, lembah baru sehingga dapat mengubah aliran sungai yang awalnya sudah terbentuk. Ada pun contoh bencana alam antara lain seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Namun ada pula ulah manusia yang membuat bentang alam ini berubah atau rusak seperti penambangan liar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seperti yang kita tahu kemarin saudara kita yang ada di Aceh dan ada di Sumatera, ada yang namanya bencana alam apa? Tsunami, banjir bandang hingga menyebabkan banyak sekali kerusakan di dalamnya hingga merubah bentang alam yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh bentang alam alami. Yang ada di dataran ini adalah ada gunung dan pegunungan. Lalu ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan ada pantai. Selanjutnya ada di perairan. Di perairan ini ada laut, teluk, tanjung, sungai, selat, dan danau. Selanjutnya adalah pengertian dari gunung dan pegunungan. Ini dia. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang dia itu menonjol. Jadi dia bentuknya itu menonjol hingga terlihat dari atas laut ataupun ini. Misalnya kita di sini ada, misalnya kita lagi ada di Merak Bakauni ya. Siapa yang tahu Merak Bakauni? Oh, itu tempat pelabuhan. Di sana itu ada yang namanya gunung. Walaupun kita tempat jaraknya sangat jauh, kita dapat melihat gunung karena tonjolannya yang sangat tinggi. Kemudian ada pegunungan. Nah,
dan pegunungan itu adalah jika gunung itu hanya satu, kalau pegunungan ini terdapat beberapa gunung, jadi disebut dengan pegunungan. Di daerah gunung dan pegunungan ini biasanya dia terasa lebih dingin hingga lebih cocok jika digunakan sebagai area tempat bertani ataupun tempat bercocok tanam gitu ya. Selanjutnya adalah dataran rendah, penampakan alam yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Dataran rendah memiliki potensi kekayaan alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Menurut anak-anak, daerah tempat kita tinggal saat ini itu dataran tinggi atau dataran rendah sih? Dataran rendah. Karena apa? Karena ketinggiannya kurang dari 200 meter. Ya, betul. Dan juga kita di sini lebih banyak pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan penampakan alam yang terletak di ketinggian antara 200 meter sampai 500 meter. Jadi dataran tinggi ini lebih tinggi dari dataran rendah, namun lebih rendah dari pegunungan, ya. Jadi dia ada di tengah-tengah walaupun namanya dataran tinggi. Kemudian ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara daerah daratan dengan laut. Jadi pantai itu seperti pembatas antara tanah dengan air, itu disebut dengan pantai. Biasanya itu digunakan untuk area tempat berwisata, tempat mencari ikan untuk nelayan dan lain sebagainya. Siapa yang pernah ke pantai? Sudah semua ya? Wow, pantai mana yang ada di tempat kita ini? Di Lampung? Banyak ya, seperti Kalianda, Marina, Lara, Pasir Putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bentang alam yang ada di perairan, seperti sungai. Nah, sungai ini adalah sebuah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju danau atau laut. Manfaat sungai itu sebagai pembangkit listrik, irigasi, dan transportasi. Nah, jika kita lihat dari pengertiannya sungai, apa pengertiannya? Coba kita baca yang keras. Sebuah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau atau laut. Manfaat sungai yaitu sebagai pembangkit listrik, irigasi, dan transportasi. Nah, menurut pengertian sungai, menurut anak-anak di sini ada sungai tidak sih dari pengertiannya? Tidak. Pengertian sungai ini adalah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau atau laut. Apakah di sini ada sungai yang mengarah ke laut? Jadi tidak ada sungai di daerah tempat kita, ya. Itu adanya namanya bendungan dan namanya perkalian, bukan kali ya. Ya kalau kita bahasanya itu kali karena kita orang Jawa ya kayak gitu kan. Kalau sungai di sini tidak ada. Nah, ini contoh-contoh sungai yang ada. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu ada di mana sih? Di Kalimantan. Ya, Sungai Mahakam. Lalu ada Sungai Musi. Di mana Sungai Musi? Bogor. Lalu ada Sungai Brantas. Kemudian ada selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan antar dua pulau. Nah, jadi ini yang disebut dengan selat nih di tengah-tengahnya. Misalkan ini adalah Pulau Sumatera dan ini adalah Pulau Jawa. Jadi tengah-tengahnya itu adalah yang disebut dengan selat, pembagi. Jadi pembatas antara satu pulau dengan pulau lainnya, gitu. Selanjutnya adalah teluk. Nah, teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan sebuah pelabuhan untuk alat transportasi. Kemudian ada danau. Danau adalah cekungan yang berisi air dan dikelilingi daratan. Air danau berasal dari air hujan, sungai, dan mata air di pegunungan. Danau memiliki manfaat antara lain untuk pembangkit listrik serta untuk rekreasi. Menurut anak-anak, di sini ada nggak bentang alam danau? Tidak ada, karena apa? Contoh danau yang ada di Indonesia ada apa? Danau apa aja? Danau Rama, benar. Lalu ada Danau Toba dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah laut. Nah, ini laut merupakan perairan yang sangat luas
dengan ciri airnya yang asin. Air laut biasanya digunakan untuk para petani garam membuat garam dan dijual untuk dapat kita konsumsi. Kemudian ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung ini dimanfaatkan untuk tangkap ikan serta pintu masuk lintas perdagangan. Tanjung yang berada di kota-kota besar biasanya dikembangkan menjadi sebuah pelabuhan. Nah, itu tadi adalah sebuah materi hari ini yang sudah kita pelajari. Untuk membahasnya lagi, kita mulai dari pertama ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa tadi itu bentang alam? Masih ingat nggak bentang alam tadi? Bentang alam merupakan salah satu bagian permukaan bumi yang terbentuk akibat bisa karena ada bencana alam, apapun terbentuk alami karena adanya pergeseran lempengan bumi akibat gempa bumi dan sebagainya. Nah, setelah kita belajar tadi, pembentukan bentang alam tadi ada berapa? Masih ingat tidak? Ada 5. Lalu kemudian ada berapa bentang alam yang ada di Indonesia? Ada dua. Ada 2. Yang pertama ada dataran dan perairan. Di dataran ada 4, yaitu yang pertama gunung dan pegunungan. Kemudian ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi, kemudian ada tanggal 21 ya. Aduh, kertas. Yuk dikerjakan. Oke, boleh kita maju ya. Untuk kelompok bintang boleh maju. Masing-masingkan. Bintang kita suruh untuk mengerjakan nomor 1 sampai 3, lalu nanti kelompoknya Sina dari 4 sampai 6 ya. Oke. Bintang boleh jelasin nomor 1 itu apa sih? Nomor 1 itu lautan. Warna apa? Lambangnya? Di sini ada lambang Lautan. ya. Kedua, Sungai. ya. Ketiga, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk bintang. Kelompoknya Zeno boleh maju. Oke, boleh dibaca yang pertama nomor 4 itu apa sih? Jarak. Nah, tapi itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika 1 cm di PK itu sama dengan 10 km yang asli. Jadi misalkan di peta ini ada tulisan jarak 2 cm. Jadi itu jaraknya kalau di asli adalah 20 km. Itu perbandingan dari di peta dengan yang asli. Kemudian yang kelima adalah jarak. Nah, jarak peta ini ada lambangnya. Warna hijau itu untuk daerah dataran tinggi. Dataran tinggi dengan tinggi tidak lebih dari 500 meter. Kemudian ada warna hijau lebih muda, itu adalah dataran rendah. Tingginya itu tidak lebih dari 200 meter di atas ya permukaan laut. Kemudian ada warna putih ini yang paling dekat dengan pantai atau dengan laut, tingginya tidak lebih dari 50 meter. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan.
Oke. Sekarang waktunya Ibu ulas kembali apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, jika kita ulas lagi, anak-anak boleh kita lihat nomor 5 tadi untuk mengingat agar kalian ingat di rumah. Nomor 5 itu adalah jarak di peta ataupun sebuah simbol untuk menyimbolkan dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran yang sangat rendah di bagian pantai. Kalau warna hijau itu untuk dataran apa? Dataran tinggi. Karena tingginya tidak lebih dari 500 meter. Kemudian yang warna hijau pudar, dataran rendah, tingginya tidak lebih dari 200 meter. Oke. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar tentang bentang alam ini, kalian akan paham dengan bentang alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang bentang alam buatan. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah bentang alam alami yang tercipta karena diciptakan langsung oleh Tuhan kita, yaitu Allah, dan ada karena namanya bencana alam. Besok kita akan belajar tentang bentang alam buatan yang diciptakan oleh manusia. Contoh dari bentang alam yang diciptakan oleh manusia itu apa sih? Bentang alam yang diciptakan manusia itu seperti waduk, gitu. Waduk sini ada nggak? Kalau waduk di sini Kak. Itu yang di belakang itu namanya di belakang sekolah SMP. Iya, itu mungkin salah satu bentang alam yang diciptakan oleh manusia atau bisa disebut sebagai waduk. Oke, sudah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah sudah paham? Paham? Sudah? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, pada ketua kelas dimohon untuk menyiapkan dapat menyiapkan doa pula kepada ketua kelas. Silakan. Seluruhnya doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk menutup mata pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.